Ini ya sudah saya koreksi motornya ya, ini loh ini ternyata ya filternya macamnya begini. Filternya sudah bagus, kotornya ya. Soalnya motornya jarang dipakai katanya. Dan businya nih, nah ini yang paling ciri khasnya itu di sini ya. Aduh, fokusin di tangannya si Jen. Tak taruh ya. Nah, di situ. Nah, itu indikasi bahwa awalnya boros 0,9 tadi loh, 0,9 0,8 langsung dikurangi jadi 0,1, debit BBM-nya ditambah 1. Akhirnya terus putar gitu, terbaca di oscilloscope itu kan sudah naik turun naik lagi turun naik terus berjalan siklusnya macam gitu kan. Boros dikurangi, kurang ditambahi, ya wis biarkan aja ECM kerjanya macam gitu kok. Akhirnya terbaca di situ. Kenapa? Modenya naik sampai titik akhir mode 3 itu bener-bener koreksinya semakin menipis ya. Itu sampai panas motornya ya. Tuh, memutih itu indikasinya. Jadi 0,8 0,9 langsung dikoreksi, hasilnya 0,1. Debit ditambahi 1,0, puter lagi boros 0,9. Penyebabnya ya ini loh biang keroknya ya. Biang keroknya ini BBM dikasih tepat 0,9, udaranya kurang, modenya dinaikkan, bukan dinaikkan, hasil modenya 2 masih belum cukup, digas malah ngempos, malah sumbet, malah ini nggak bisa bernapas ibarat orangnya ya. Akhirnya naik mode 3 dikurangi, akhirnya businya macam gitu putih gitu. Sudah putih dikoreksi panas banget 0,1 kan, irit banget, ditambahi sampai 1,0 debitnya. Makanya saya lebih suka di auto scan itu, modenya langsung terlihat. Kalau di Indonesia kan baru modenya berubah itu terlihat sesaat ya, tapi kalau di auto scan itu menteleng terus ada ya. Untuk pembacaannya kalau mode lihat di altitude, persamaannya di situ. 7 ya mode 3, 8 mode 2, 9 mode 1 kan macam gitu toh ya. Ini ganti busi, ganti filter, setting ke lab, beres ya. Ya penyesuaian pasti, mode penyesuaian. Untuk penggantian part yang berhubungan dengan sistem pembakaran itu wajib disetting penyesuaian ya. Sekarang biar diproses penggantiannya. Ini persiapan mau tak ganti filter baru, busi baru ya, tinggal dipasang. Ini yang tadi ya, itu kan cleanernya ini ya, ini tandon. Nah, jadi sudah diganti filternya, saya cleaner, balap setting ya. Mari kita cek setelah ini ya, bagaimana koreksi data labnya di scan MSD ya. Ini masih proses cleaner ya. Oh, ya.
saya skip dulu. Nah, sekarang mari kita data lab lewat scanner. Sik, tak golek nggon sing enak. Honda. Hilang paling. Auto scan ya. Atau Indonesia aja ya. Sama kok sebenarnya. Biar nanti Honda ada enak, bisa auto scan aja ya. BGM langsung koreksi langsung ke ECU ya. Ini ambil ECU, tak usah langsung data sistem. Nah, langsung cari yang ke mode ya. Aduh, tuh kelihatan angka tadi. Satu, kita bunyikan motornya. Nah, ini RPM ditempatkan. Bentar ya, suhunya belum ideal. Filter tak ganti, busi sudah tak ganti ya. Nah, itu sudah bergerak angkanya, altitude-nya, karena RPM-nya sedikit kurang tinggi ini ya, masih rendah ini. Nah, bener kan? Mari kita tempatkan. Ini tangan kiwa geraya-geraya iki ya. $1.700 ya kan? Biasa kan untuk 1.700 ya, jangan 1.000 ais. Bisa ditawar 1.650 lah. Ya ini wes bisa ditawar ini. Yang penting itu di sini waktu pengapiannya itu memang ini 11,5 ya. Ya ini berhenti gitu loh. Akhirnya berhenti itu apa artinya? Putarannya itu rata. Kalau bergerak itu berarti nggak merata gitu loh. Setting RPM itu kan harus yang rata, datar gitu. Nah, perhatikan di situ. Ya, sudah 82. Coba kita langsung ke mode. Nah, itu belum saya reset. Ntar perbedaannya nanti di reset setelah itu, atau kita bunyikan sebenarnya sih sama, tapi di reset lebih cepat. Kalau dibunyikan agak koreksinya itu ya harus dipakai sebenarnya gitu. Nah gitu kan, jadi motor masih mengikuti settingan tadi ya. Sekarang kita kembalikan, kita setting dulu ya. Debit. Satu koma nol itu kan mode standarnya ya, stoichiometry kan ya, modenya 1 ya, tapi ditarik turunnya di 9, modenya 2. Perjalanannya itu dari awal mode itu kalau 1
naik kedua itu biasanya turun altitude-nya, artinya itu loh. Hindari mode turun. Bagaimana cara antisipasinya? Ya kita tepatkan dulu koreksi dari filter, busi. Ini belum tak setting ya, diingat ini. Sekarang kita setting ke penyesuaian supaya lebih awal menyesuaikan. Kita matikan lewat kontak aja ya. Oh lewat jagang samping wis. Kita kembalikan. Nah ini ada mode penyesuaian sama. Ini di mode auto scan loh padahal ini ya. Nah, jalan reset. Yes. Disuruh matikan kontak kan? Ya. Nah, 10 detik. Ya, diperkirakan 10 detik itu kapan ya? Udah kira-kira ya. Lebih sedikit gak apa-apa. Udah, kita hidupkan. Ntar RPM nya tak tepatkan dulu ya. Malah tak kecilin. Nah di sini sudah waktu pengapiannya 11,5 ya sudah. Mari kita pergi ke debit dan altitude. Tadi muncul sekilas 2 ya. Ya namanya mesin ya. Itu permasalahannya kalau nggak dibuat jalan kadang muncul karena ya ini kan terjagang tengah ini ya. Kemungkinan ada ya pelanggaran sedikit itu mungkin bisa. Tapi yang penting di reset supaya penyesuaiannya lebih cepat ya.
sekarang lihat di sini aja, di debitnya sekarang, debit BBM. Sekarang tak kasih 9 aja ya ini ya. Ya 89 0,1 masih ada ya. Ya namanya belum dikendarai, masih dalam tahap penyesuaian ya. Yang penting itu di sini. Nah, mode 2 kan karena RPM yang mempengaruhi. Kan motor itu enggak seharusnya mode 1. Ini sampai lihat di auto scan ya, soalnya ini ya bukan di mode Indonesia ya. Nah, auto scan yang biasanya 0 itu loh, ada garis 3 itu loh, itu lebih jalannya di sini sampean. Menurut saya sih, lain boleh sampean berpendapat ya. Tapi kalau saya itu lebih enak lihat di sini. Nah, maksud ditutup gas itu kan mode 2, berarti kan mode awalnya akselerasi, bukan akselerasi, idle mode 2 itu nggak akan dirasakan karena waktu kita putar gas itu langsung masuk ke mode 1. Artinya dari mode 2 itu kan 8 ya, atau angkanya nggak tepat di 9, mungkin 89 atau 889, pokoknya antara 9 itu lebih cenderung ke 8 ya, banyak 8-nya ya. Itu waktu kita tarik, yang penting itu waktu kita tarik itu altitude-nya 0,999. Jadi gini loh, membacanya dari 2 langsung kita tarik itu 1 gitu. Terus 1 itu harus bertahan, tidak boleh berubah lagi ke mode 2. Nantinya motor itu nggak akan terasa gembos gitu loh. Nanti motor itu akan menjadi enak, halus gitu loh ya. Sekarang kita ke mode Indonesia aja. Ini 2 di mode Indonesia itu biasanya titik 3. Kalau mode 1 itu muncul 1 terus, tapi motor nggak mungkin, penyesuaiannya itu nggak mungkin 1 terus motor berjalan, tidak mungkin. Kadang ada mode 3, kadang, tapi dalam jangka waktu ini loh, motor itu kadang mode 3, kadang mode 2, kadang mode 1. Tapi untuk mode 3 dan 2 itu harusnya dalam ukuran detik, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti akan terbaca koreksi BCM mengurangi. Pas waktu mengurangi hasilnya 0,1, modenya dinaikkan, belum target, dinaikkan lagi 3, itu terasa banget pengemposannya ya. Itu mode 2 sesaat 13 itu ya dibilang boros, tapi ukuran standar -8 ya kan, -8, 3, 5, 4 enggak ya 7, di bawah 10 minus ya, pengurangannya debit itu full trim 657 standar ya, mode 2. Yang penting itu kita tarik gas itu langsung naik ke mode 1.
mode 1 kenapa kok nggak berjalan full trimnya? Kenapa berjalan? Wong full trim sudah stoichiometri targetnya 14,7 banding 1, bener kok ya nggak berjalan. Apalagi ECM itu tidak melakukan koreksi saat akselerasi full, maksudnya full gas di RPM tinggi nggak dikoreksi, sama di waktu pemanasan close loop, open loop ya, belum close loop, itu tidak melakukan koreksi, baru sudah ideal dikoreksi full trim 09, 08 dikoreksi, dikurangi, habis sampai 0,1 ditambahi, terus muter begitu. Jadi intinya kalau setting motor itu modelnya jangan banyak gitu loh. Terus gak kakean model, ibaratnya motor itu mode boleh 2 aja, 2 dan 1 itu aja. Sempurna sih modenya 1 aja. Tapi kalau modelnya sampai 4, ada 4, ada 3, ada 2, 1, ya parah, gak enak. Ya, itu aja ya. Jadi intinya motor itu modenya boleh 2. Tingkat perjalanannya dari mode 2 ke 1 atau 1 ke 2 itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dirasakan normal. Yang benar itu modenya memang harus 1 ya. Tapi alangkah motor itu disetting mode 2 dulu sesaat di idle ya. Terus mode di gas itu modenya jadi 1, enggak apa-apa, itu normal banget. Tuh, itu aja yang saya sharing ya. Semoga bisa bermanfaat, soalnya saya juga masih belajar. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang ahli. Mari kita belajar. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada bermanfaatnya, ada manfaatnya, ya mohon dikoreksi. Ada salah, mohon di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, dukung channel supaya lebih maju. Pak Irul melaporkan, sharing teknologi Honda. Sukses, jumpa lagi. Oke.